Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, dan mbak sekalian, karena waktu menginjak pukul 2.18 menit dan terlihat teman-teman, mbak-mbak, mas-mas, dan ibu-ibu sekalian sudah ambiar fokusnya. Maka dari itu sambil ngobrol juga nggak apa-apa, kita sambil melanjutkan materi yang sempat terpending sebelumnya dan akan bersambung pada sesi ini. Nah, mereview kembali pada pertemuan pada pembahasan sebelumnya, yang mana kita membahas tentang GIS dasar apa saja, kemudian poin-poinnya apa saja, kemudian fungsinya untuk survei dan lain sebagainya. Yang mana GIS sangat bermanfaat untuk keperluan kita sehari-hari, khususnya kita yang ada di bidang konservasi, karena itu akan sangat menentukan kita dalam langkah perencanaan survei. Maka dari itu penting untuk kita ketahui bahwa GIS perlu kita kalau perlu kita kuasai gitu ya. Tapi kalau misal susah, ya mungkin yang kuat-kuat aja gitu ya. Jangan dipaksakan, karena sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Kemudian terkait aplikasi Disten, yang mana tadi kita sudah sampai pada tahap mempersiapkan data untuk dimasukkan ke dalam Disten. Nah, kita akan lanjut lagi ke pembahasan data di ArcGIS. Nah, ini kan sebenarnya datanya itu sudah ada dari data sebelumnya. Nah, bagaimana kalau kita tidak punya data atau kita mengambil data mentah lainnya? Yang alternatif yang pertama, ketika kita tidak punya data tapi kita tahu batasannya, kita tahu batas wilayahnya di mana, kita bisa membuat data SHP baru. Nah, caranya kita klik di ArcToolbox, kemudian ini kita simpan dulu ya, kita harus simpan dulu ya, karena disimpan itu fungsinya untuk memudahkan kita dalam menyimpan pada folder kita, khususnya SHP. Nah, kita simpan dulu, save atau save as. Nah, ini kita simpan di desktop ya, tadi di folder luar. Teman-teman terserah mau simpan di mana. Terus kita simpan di latihan 1. Misalnya ini ya. Yes. Nah, kemudian kita siapkan data SHP. Kan ini udah set polygon dengan tabel fill attribute linked angka 1. Nah, bagaimana kalau kita buat dari awal? Klik katalog. Nah, katalog ini penting untuk kita ketahui fungsi-fungsinya, bisa untuk membuat database, bisa untuk menyimpan data dan lain sebagainya. Ini seperti itu. Nah, kemudian caranya untuk membuat data SHP atau mendigitasi yang sudah kita bahas tadi, klik kanan pada folder, nah di atas ini, kemudian new, kemudian pilih save file, kemudian buat namanya, misalnya SM Lamandau. Karena tadi udah ada nama yang sama, itu tidak boleh. Terus pilih polygon, karena kita akan membuat area. Kemudian nah ini koordinat sistemnya harus kita atur. Pilih yang zonanya UTM kan 49S. Berarti kalau nggak tahu, nah ini tadi kita kelupaan tadi. Kita pilih atau ketik di Google UTM Indonesia. Nah, ini udah langsung ada zonanya. Jadi teman-teman bisa dihafalkan, atau bisa kalau lupa langsung buka dan cari di Google. Nah, ini dia. Nah, ini tinggal diingat-ingat, atau ya paling aman ya lihat di Google sih. Ini kalau di Jateng, Jogja, Jawa Timur 49S, dan Kalimantan Tengah, Kalbar dikit Selatan. Kalau udah Bali, NTB itu 50S. Kalau yang Jakarta
Banjar ya 50S. Ya, kalau tim bagian selatan 50S, kalau tim bagian utara 50N dan sekitarnya. Ini yang ini kalau lupa bisa dicek di sini ya. Atau mungkin nanti saya upload ke Drive biar mudah nyarinya. Terus langsung oke. Terus oke. Ya, kalau oke. Kalau oke, lanjut ke editor. Nah, ini. Jadi kalau teman-teman yang habis install toolbar yang harus diketahui. Oh, tadi udah kita udah kita preview ya. Yang inti-inti saja. Yang tadi kelewat atau mungkin belum menyimak, yang perlu ada yang di draw ini perlu ini untuk layout, editor, georeferen ini kalau misal teman-teman mau menggeoreferen peta gambar yang difoto ya. Terus layout nih untuk nanti layout akhir. Terus standar nih yang ini loh, file, edit, view, bookmark. Ini kadang tuh lupa orang, kok mau nge-save di mana ini fileku? Waduh, jangan arsisku error. Padahal toolbarsnya belum diklik. Ini kadang kelupaan gitu. Saya pernah kemarin, kok kosong semua itu. Waduh, akhirnya tak uninstall. Ternyata di toolbar belum tak cek. Terus tools ini apa ya ini? Oh, tools ini yang ini. Tools. Nah, ini tools ini untuk di bagian map view, data view. Nah, ini yang tools. Nah, ya, di measure yang di tools. Nah, kalau udah paham di toolbarsnya, kita langsung saja lanjut ke editor. Terus pilih start editing. Terus pilih yang SM Lamandau. Yang Lamandau kan udah kan. Nah, anggap yang batas Lamandau ini kita nggak tahu lah. Nah, kalau nggak tahu kita digit ya. Atau kita anggap tahu aja. Ya. Kalau kita anggap tahu aja berarti langsung klik SM Lamandau untuk editing di SM Lamandau. Terus pilih polygon, terus pilih yang trace. Nah, trace ini fungsinya untuk apa? Untuk mengikuti outline dari batas SM Lamandau yang sudah ada. Sampai waduh. Kok belum bisa loh ya? Ya, kurang nancep. Nah, terus sampai ke ujung ya, ujung. Oke, terus klik kanan, finish cat. Nah, kalau udah langsung bisa save edit. Takutnya lupa nggak ke save kan? Save edit dulu baru stop editing. Takutnya kalau stop editing nanti kita klik no, ngulangi lagi. Terus setelah itu kita kan mau buat tabel atribut untuk yang di distance. Nah, kita klik kanan yang SM Lamandau ini, pilih open attribute. Nah, open attribute itu data yang tadi kita sudah bahas, yang data deskriptif itu tadi, itu ada di tabel atribut. Nah, ini kalau misal data survei orangutan ini bisa ketampil semua di sini. Terus untuk menampilkannya atau menambahkannya, kita klik di tabel option ini, terus klik add field. Nah, klik add field. Nah, terus ada nama, ada tipe. Nah, namanya kita beri nama linked ya kan, sesuai yang ada di ini, linked ya. Nah, pokoknya persis saja sama yang ini. Linked apa linked? Nah, linked. Nah, linked nyambung. Nah, sebenarnya kalau masalah tipe nih, kalau menurut saya, kalau yang di sini kan dia ada short, dia short kan, short integer kan. Nah, kalau sepemahaman saya terkait tipe-tipe di sini, sejauh pengalaman saya, kalau short itu adalah nilai untuk
data kita yang nilainya kecil. Misal kita mau hitung luas gitu, itu misal cuma ratusan ribuan, kalau sampai puluhan atau ratusan ribu itu kadang nggak kelot gitu. Itu kalau pengalaman saya. Kalau long tuh yang banyak angkanya. Kalau yang float belum pernah nyoba ya. Kalau yang double ada komanya. Kalau yang tag dia yang tulisan. Nah itu. Tapi untuk mengikuti sesuai panduan kita klik short aja. Tapi kalau nanti mau hitung luasan, amannya pilih double atau long integer. Tapi kalau ya yang biar nanti kalau luasnya se-Indonesia atau apa itu tetap satu tabel satu kolom itu muat gitu kan. Itu. Terus linked short, setelah itu oke. Nah setelah itu kita isi angkanya dengan angka 1. Ini kan harus diisi angka 1 kan di PPT ini kan. Nah bisa diisi dengan klik fill calculator, klik kanan ya ini, klik kanan fill calculator atau klik editor. Bisa kita coba dua-duanya. Klik kanan fill calculator, yes. Terus kita isi. Nah kalau diisi di fill calculator ini kita harus tambahkan tanda petik di awal dan di akhir. Jangan sampai lupa, karena kalau lupa ini akan tidak terisi atau nanti akan danger. Nah, ada perhatian, notice. Nah gini, ini kalau lupa. Terus kadang tanya, lu kok nggak bisa ini? Padahal memang lupa gitu. Makanya jangan sampai lupa ya. Nah ini klik 1. Nah kalau ini kan aman. Nah kalau klik editor, klik start editing, SM Lamandau, terus langsung pilih continue. Nah klik di sini 2 kali, langsung klik 1, enter itu langsung keubah. Kalau klik editor ya, tapi harus diingat klik editornya yang pilih objek mana yang mau kita ubah datanya, seperti itu. Kalau udah, ini kan udah siap datanya, kita tinggal ekspor datanya, kita ubah menjadi strata dan studi area. Kayak yang ini, studi AR dan strata ini ya, namanya dibuat sama ya biar berhasil. Klik kanan, ekspor data. Terus kalau misal dia langsung ke folder ini, nggak di folder yang kita simpan data, kita klik go to home biar foldernya tersimpan pada satu folder. Nah ini dia langsung di folder yang kita simpan ini. Misal kita buat folder baru, data for this 10. Nah terus studi underscore AR. Nah, terus save, oke. Nggak usah di yes. Kalau di yes dia akan nampil di ArcMap. Nah coba ya. Nah dia akan muncul di sini juga. Nah tapi nggak apa-apa. Terus habis itu ekspor lagi, ubah namanya studi AR. Strata. Nah, setelah studi AR beri nama strata ya. Nah klik save, oke, yes. Nah kalau ini kan setelah ini kan di copy, data ini di copy. Nah ini bisa kita keluarkan dulu ArcGIS-nya, bisa kita remove aja. Tapi karena kita mau pakai ArcGIS-nya setelah ini, berarti kita keluarkan juga nggak apa-apa. Cuman untuk yang laptopnya lemot, effortnya harus besar untuk membuka lagi. Jadi silahkan. Kalau saya tak remove aja ya. Nah tak remove aja. Habis itu kita masuk distance lagi. Distance. Kita masuk distance. Terus kita kopikan dulu sebelum kita membuka folder yang kita olah tadi. Kita copy dulu data yang sudah kita ekspor. Nah tadi simpannya di mana? Ini kan kita simpannya di latihan kan,
data for distance. Kita pilih 3 data, yaitu DBF, SHP, SHX. Itu ingat-ingat. Ini seperti ini yang di copy ya. DBF, SHP, SHX. Nah ini DBF, SHP, SHX itu yang di copy di folder distance yang kita simpan distance-nya tadi. Mana? Ini DBF, SHP, DBF, SHP, SHX. Mana SHX? Ini SHX. Ini kalau di tempat saya nama SHX itu AutoCAD Compile Shape. Saya juga nggak tahu ini kenapa. Tapi kalau di laptop biasanya, kalau di laptop normal itu ada keterangannya, tapi nggak tahu saya kenapa bisa seperti ini. Yang saya ingat-ingat ada AutoCAD-nya ya. Oh iya, iya, kayaknya karena sebelumnya pernah tak install AutoCAD. Nah, mungkin karena itu. Tapi kalau yang belum, namanya tetap sama, SHP, DBF, SHP, SHX. Nah, kalau kan ini juga SHP yang agak global. Nah, ini kan juga SHP nih. Nah, tapi dia sebenarnya bukan data yang inti SHP, tapi dia cuman kayak script gitu. Kayak apalah itu. Intinya yang SHP kalau nengeri menandai itu yang agak filenya besar. Gitu. Nah, ya, nandainya yang filenya agak besar dibandingkan dengan yang lain. Nah, ya. Kalau ini kan datanya kecil semua kan, 7KB karena kan cuma satu data, satu area. Tapi kalau dia bertumpuk-tumpuk dalam artian dia tutupan lahan, ini bisa 1 MB. Nah, itu intinya seperti itu. Terus kita kopikan lagi yang studi area, studi AR, DBF, SHP, SHX. Nah, ini di copy semua, yang DBF, SHP, SHX, yang strata dan studi AR. Kalau udah di copy, kita pastekan ke folder distance yang ini, yang di sini. Kita lihat, bentar, kita close dulu ya. Kita cek lagi create.dat. Nah, copy paste ke folder create.dat. Nah, nih ke sini, paste, replace. Nah, udah. Ini udah aman nih kalau kayak gini. Ingat ya, ke folder. Kan ini kita kan tadi simpan ke folder distance yang di distance kan. Nah, kita masuk ke folder penyimpanan yang di distance yang awal tadi, yang di project. Terus kita masuk ke folder baru lah, ke folder dalamnya lagi yang create.dat. Nah, ini kita masuk ke sini. Nah, kalau sudah berarti kita aman nih kalau mau melanjutkan ke distance. Kita coba buka lagi ke distance. Kita klik file, terus kita pilih open project, kan tadi kita udah buat. Nah, ini kita yang foldernya kita simpan tadi ternyata langsung masuk ya. Tapi kita pastikan lagi, oh ternyata benar. Kita pilih yang create, kan tadi kita beri nama create ya, open. Nah, ini. Nah, setelah itu kita klik yang map kayaknya. Coba kita buka lagi. Nah, ini kita klik yang add layer to map. Buka program distance, project browser, terus map. Nah, ini distance, terus ini project yang Windows, ini ada project browser, terus map, terus pilih yang ini new map,
terus keliru. Klik 2 kali, terus add layer to map, terus pilih strata. Wih, kok gagal guys? Gagal nih. Oh, berarti kalau gini harus diulangi. Coba. Distance enok. Berarti coba kita ulangi lagi ya. Maaf, kesalahan teknis. Kita hapus saja yang ini, distance. Terus langsung anu aja ya, nanti kita lanjut yang itu. File, new project, create new design, finish, terus create data layer, strata, studi area, datum. Oke. Create data layer. Kalau kayak gini tadi kenapa Mas Bani? Termasuk lagi ya Mas, kayaknya sangat convert dengan tadi sama tadi apa? Dari dulu yang kayak gitu mesti ya? Nah, di awal kan, kamu muncul. Iya. Yang tadi itu harus spesifik, yang cuma SAF, SAP sama DPF. Ya, betul. Gak bisa sepaket 7 file itu. Bisa. Nah, mereka itu aja nanti ya. Nah, tapi kalau misalnya di copy semuanya nggak masalah juga kan? Nggak bisa, biasanya dia nanti error kan, kalau asasinya kan gitu. Kalau salah sedikit dia nggak mau. Sesuai dengan Terus kita ekspor data. Bagian ini sudah bicara apa aja sih kalau iya, sampai nomor 2. Iya. Yang ada. Langsung lanjut sampai survei. ya berlanjut sampai selesai. Tapi kalau mau Cina harus sekarang dulu. Kalau itu kan langsung. Iya. Siapa tahu berhasil menginikan nanti sampai sama pahalanya Kang sama ini. Jadi kayak itu. Mentaruhkan orang. Tetap jadi. Masih tetap berlanjut. Tetap kira. Ya tidak memisahkan kita ya. Masih ada yang di Oh sih. Aku ini nggak yakin. Waduh. ada yang ngomong. Masalahnya satu anak tadi kan. Iya. Jadi pemerintah. Udah tahu sudah. Iya, jadi pemerintah nih. Nah, ini udah. Nah. Tadi kadang emang kalau di pending tuh kadang sering error. Jadi kalau bisa langsung tuntaskan. Jadi mungkin kayak kadaluarsa gitu loh. Nah, gitu. Jadi ada masa expirednya. Intinya gitu ya. Intinya apa di ini udah sesuai, terus di copy, diekspor, terus di sini strata studi AR. Kalau udah yang di sini di copy, yang di data peta, di
di latihan ini di copy DBF, SHP, SHX, langsung copy di stand yang grid dat, yang di sini copy paste, terus masuk sini, langsung Strata Studio AR, tinggal klik OK. Jadi dua-duanya langsung ke input. Mungkin ini emang sih agak rumit gampang. Banyakan rumitnya berarti ya. Ya enggak sih. Gajinya juga. Ya kalau lebih kepada ini sesuai langkah gitu. Kalau langkahnya tepat, SOP. Kalau SOP-nya tepat, nggak gagal. Kalau langkahnya gagal atau mungkin langkahnya keliru, mungkin salah langkah atau apa, itu bisa mempengaruhi proses kayak tadi. Terus setelah itu create design transact. Kan sudah input kan? Udah input, datanya udah masuk. Nah, ini buat grid. Ini kan studi AR udah masuk kan, udah ke input semua. Dari data studi area dan strata udah masuk. Nah, sekarang sebelum membuat desain transact itu membuat grid dulu. Nah, caranya klik kanan strata, terus pilih grid data layer kayak tadi, pilih yang project browser, yang data ini ya, terus klik kanan grid data layer, terus ketik grid, terus studi area, terus coverage. Nah, ini ya, grid studi area coverage, lalu oke. Ya. Oke, terus ini poin penyimpanannya tetap kayak tadi, terus oke. Enggak, dia emang karena luas kan. Luas. Jadi prosesnya emang harus bersabar. Nah, ini dia kalau ini berhasil. Terus habis itu klik map, add map, grid. Oke. Nah, dia langsung kotak-kotak. Tek. Nah. Sampai lagi dia sampai. Ini ya. Tuh. Parah lagi dia. Astagfirullah. Siapa yang lagi Hafal ya. Waduh. Ada wedok. Bisa dipahami ya yang dari ketiga langkah ini. Dari yang tadi strata, studi area, terus grid. Ya emang untuk langkah-langkahnya agak ini sih. Mungkin kalau amannya ya misal per langkah buka PTT, SOP, terus kalau udah buka lagi, lihat lagi, buka lagi. Nah, setelah ini buat desain transact kita langsung setelah grid dimasukkan langsung buat desain transact. Nah, ini project browser, new design, nama desain, line, segmented. Nah, ini kan sesuai metode yang dipakai Pak Bani selama ini, dan kita semua kan pakai metode segmented grid sampling seperti yang dijelaskan tadi, bahwa pengambilan data survei itu sudah tersistematis, jadi tidak ngawur, tidak itu pokoknya sudah semua area terwakili ya Pak Bani ya. Jadi insya Allah ya data yang kita dapatkan selama ini ya bisa dipertanggungjawabkan lah ya Pak Bani. Itu kan aja nanti ada beberapa tipe
ini kan sampling, nanti coba klik aja ini Iya. jadinya di mana. Ya. Ada beberapa sampling kan. Siapa tahu ada yang mau ngirim gitu kan. Coba eksperimen. Wadidaw. Nah, setelah itu Masih lagi. Masih lagi terus. enggak. Oh, udah. Ini kita klik yang agak kegeser. Project browser ya, Windows ini tadi ketarik. Pilih project browser, Nah, terus desain. Nah ini, terus project browser ya, Windows, project browser, desain, new design. Terus pencet 2 kali, Iya. terus pilih nih, kasih nama, Sama. misal desain survei gitu ya, desain survei PT Pak SML gitu, misal gitu ya. Terus pilih line, systematic segmented grid sampling. Nah, line ya kan, karena kita kan mau buat garis kan, makanya line. Kalau titik ya bisa juga ya Pak Benir. bisa poin. Tapi nanti Atau membuat kotak-kotak seperti Kotak. grid untuk survei apa kan patrimoni untuk aspek bisa juga dari sini Pak. Ini ya Mas apa Mas Lutfi. Tapi kan bisa ada membuat apa misalnya di S3 beberapa 1 kilo, nah membuat 500 meter, kayak ini bisa juga. Mungkin ada yang terkait sampingnya juga buat jadi dari luasan tersebut langsung kotak-kotak bisa terus habis sudah terset up, terus langsung klik properties. Nah ini pengaturannya di sini yang waduh, oh kita perlu atur dulu nih di area. baru bisa. Oke. Keliru, kalau keliru nanti. Harus lihat dulu kan. Nah studi area, Oh iya benar. terus baru bisa. ini baru bisa. Ini harus stratum layernya studi area, terus sem koordinat, terus klik effort. Nah baru kan. Jadi kalau masih stratum atau strata nggak bisa, harus diubah ke studi area dulu. Terus itu klik effort. Terus nah ini nanti yang akan menentukan berapa jumlah transaksi yang terbentuk dan berapa jarak transaksi yang akan dibuat. Nah ini kan kembali ke kita, apakah mau 10 kilo atau 50 kilo gitu kan, sesuaikan dengan budget. Nah kalau misal budgetnya cuma 10 juta ya misal 500 meter gitu kan. Oh gitu. Misalnya jadi 10 juta. misalnya tapi ada 10 transaksi per transaksinya 500 nih. Terus ini diaturnya di absolute value, sampler segmen, terus jumlah segmen nih yang dijadikan ini absolute value. Terus ini semua sama, sampler segmen 30 10 sampler, nah sama. Nah ini yang jaraknya ini 1000. Nah yang sampler nih kita mau berapa transaksi nih, budgetnya cukup berapa gitu. Kalau kemarin kan di SML ada 29 ya Pak, 32 ya, 32 itu dengan area penyangga. Katakanlah kita budgetnya terbatas, mau 20 aja lah atau 25 gitu. Nah bisa dengan plan 25 kita buatnya 30, karena nanti 30 plan rencana lokasi transaksi itu bisa yang terbentuk 25, jadi berkurang ya, nggak langsung
30 terus langsung terbentuk 30 itu enggak kalau sejauh ini. Alasannya kenapa? Alasannya karena kenapa? area, Pak. Ada. Karena kalau misalnya Areanya pernah lebar. enggak, kalau menurut saya kan dia sistematis, jadi rapi kan. Kalau mungkin areanya persegi mungkin bisa. Tuh. Kalau menurut saya, Karena mungkin rata. karena kalau wilayah SML kan segitiga. Jadi dari bentuk segitiga itu wilayah transek yang tersebar sesuai dengan segmented sistematis tadi yang terbentuk. Betul Pak Beni? Betul. Seperti itu. Karena bentuk Hanya dilebihkan aja. ya, Kita lihat targetnya 14 ya, kemarin di S3 berarti kita buatnya 20 atau 17 ini pasti berkurang. ya. Terus habis itu klik oke. Sampler dulu. Cek dulu coverage. Enggak ada ya. Kita lihat lagi. Oke, tinggal oke. Tinggal oke. Terus terus habis itu kita pilih apa ini? Langsung oke. Oh, run oke. Langsung oke. Nah, ini proses. Nah, berhasil. Wih, kita next. Nah, kalau hijau ini berhasil. Tapi kita lihat dulu. Nah, setelah itu kita project browser lagi. Kita klik survei, project browser, terus survei. Nah, ini setelah di map, terus desain, terus survei. Terus klik yang new survey, terus ketik 2 kali, terus survei OU SML, misal gitu ya. Terus ininya set 1. Nah ya, kita cek lagi set 1 ya. Nah ini set 1. Transek OU set 1. Set 1 itu yang tadi kita buat desain transek 1. Transek survei kobar. Oke. Nah, mungkin karena waktu menginjak pukul 3 dan saatnya sholat asar, kita break dulu untuk waktu dan tempat. Kita kembalikan ke Pak Imam. Ya, baik Bapak Ibu, kita break dulu jam 3 sampai setengah 4. Itu lagi jam 30 ya. Kita mau sholat. Ini kopi teh, ya, soalnya. Siap. Silakan.